Hai, welcome to Art Talkers. Nggak berasa banget ya puasa udah memasuki hari ke-8 dan semua teman-teman di sini pasti masih pada lancar ibadahnya. Buat nemenin ngabisin waktu belasan menit, saya mau bantu dengan pembahasan kasus-kasus pendek yang sangat banyak banget requestnya dari kemarin. James Young adalah seorang pria kelahiran 1970 yang sejak tahun 1990 sudah menjadi guru kelas 5 SD di sebuah sekolah yang ada di East Canton, Ohio, Amerika Serikat. Saat lulus kuliah pada tahun 1998 untuk ilmu konseling, James Young sangat ingin menjadi seorang guru bimbingan konseling. Karena itu impian dan bidang favoritnya. Makanya dia coba ngelamar di beberapa sekolah SMP dan SMA, namun nampaknya sulit mendapatkan posisi tersebut. Adanya cuma guru mata pelajaran biasa. Palingan ada sekolah yang mau ngasih ngajar spesial edukasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun dia tolak dan tetap bertahan menjadi guru SD dekat rumahnya. Pada awal 2015, akhirnya ada sebuah SMP yang memanggilnya untuk menjadi guru konseling. Dengan gembira dia pindah kerja, dan ternyata tempat baru tersebut sangat cocok. Murid-muridnya, guru-guru lain beserta suasana yang pas banget. Di tahun tersebut, James Young sudah berusia 45 namun belum menikah. Hubungannya dengan beberapa cewek nggak pernah berhasil, tapi teman-temannya banyak karena dia memang tipe yang mudah berbaur pada siapapun. Lelaki ini tidak tinggal bersama orang tuanya, namun masih satu komplek dan sering mengunjungi ibunya yang bernama Brenda Young serta curhat segala hal. Semua tetangga sangat menyayangi James Young karena suka membantu dan nggak segan menyumbang pada siapapun jika ada acara amal dilakukan. Pada Agustus 2015 saat liburan musim panas akan berakhir, beberapa teman terkhusus guru-guru dari sekolah lamanya ngajakin buat jalan-jalan. Jangan terlalu sibuk, senang-senang dikit lah. Hal ini disetujui James Young dengan ikut bersama 8 orang kawannya pada Kamis 13 Agustus 2015 untuk liburan ke Taman Hiburan Cedar Point yang berada di Sandusky, Ohio. Ada banyak wahana bisa dinikmati di sini, dari yang santai sampai yang ekstrim benar-benar menguji adrenalin. Saat itu mereka memutuskan buat main The Raptor. Ini sejenis roller coaster yang cocok buat teriak-teriakan sama temen. Kalau di Dufan ya sejenis halilintar yang lintasannya panjang turun naik dengan kecepatan antara 60-70 meter per jam. James Young bersama teman-temannya pun ikut dalam antrian panjang, nervous namun excited. Saat tiba giliran mereka, naiklah semua dengan semangatnya lalu menikmati 3 menitan di sana dengan teriak-teriak, berputar ke atas, meluncur, semua dengan serunya. Begitu kelar dan turun dari wahana tersebut, James Young baru ngeh nih bahwa handphone yang tadi dia kantongin di celana udah nggak ada. Dia coba cek bangkunya tadi di wahana juga nggak kelihatan. Akhirnya keluar pagar area The Raptor sambil kebingungan. Dalam beberapa menit, lelaki ini coba yang ngeliat ke bawah area roller coaster itu. Siapa tahu aja handphonenya ada di sana. Dan bener aja benda itu kemudian terlihat di tanah, di bawah wahana. Namun nampaknya sulit untuk mengambil karena harus masuk ke area The Raptor yang sangat dilarang. Karena saat itu teman-temannya langsung jalan terus mau naik wahana lainnya, terpaksa James Young memisahkan diri dari mereka. Takut handphonenya diambil orang. Dia mikir bisa kali ya kalau lari ngambil handphonenya dengan cepat lalu keluar segera. Makanya dengan nekat tanpa memperhatikan bahwa roller coaster udah jalan lagi, James Young lompat pagar dan langsung memungut handphonenya. Namun saat berdiri ternyata pria tersebut nggak sadar ya, dia berada di tengah lintasan dan The Raptor mendadak muncul serta menghantam lelaki tersebut dari bagian pundak hingga kepalanya. Sampai hancur nggak berbentuk lagi. Lalu semua pengunjung pada teriak histeris. Teman-teman James kaget dan ikut menjerit. Beberapa petugas keamanan dan polisi kemudian datang namun nggak ada yang bisa mereka lakukan saat itu kecuali menutup taman hiburan tersebut lebih cepat, yakni pada jam 5 sore. Sang ibu menyatakan sangat sedih di saat anaknya baru dapat pekerjaan impiannya dan sangat bersemangat, malah harus pergi dengan cara yang tragis. Sempat dilakukan tuntutan pada manajemen taman hiburan, namun nampaknya Brenda kalah, sebab James yang nekat masuk dan melompat pagar pengaman, padahal sudah ada tanda larangan untuk melintasi. Bahkan tinggi pagarnya hampir 2 meter, jadi harusnya sulit dinaikin. Dalam beberapa bulan setelahnya baru taman hiburan itu dibuka kembali.
Namun untuk wahana The Raptor baru beroperasi 1 tahun setelah kejadian. Sharai Mawera adalah seorang gadis cantik berusia 19 tahun yang tinggal di daerah Mahombe-Kombe, Provinsi Kariba, negara Zimbabwe, Afrika Selatan. Wanita ini hanya lulusan SMP yang kemudian membantu orang tuanya untuk nafkahi keluarga dengan berjualan sapu ijuk dan sapu lidi di pasar lokal Nyamhunga. Dikatakan Sharai merupakan gadis yang menjadi idola karena kecantikannya selalu berhasil memukau mata laki-laki manapun yang memandangnya. Namun sejak usia 17, dia udah punya kekasih yakni seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Victor Gukwa. Kerjanya adalah sebagai nelayan dan kalau emang lagi musim memancing, suka lama berada di lautan sampai penuh perahunya baru kembali ke darat. Biasanya satu grup gitu ya berangkatnya. Victor terkenal sangat posesif pada pacarnya. Ya mungkin karena banyak yang naksir sama Sharai kali ya, makanya dijagain banget ceweknya itu. Hingga pada Desember 2012, akhirnya Victor harus berangkat lagi bersama ayah dan kerabat lainnya untuk berlayar. Mau nangkep ikan, dan kepergiannya kali ini memakan waktu hampir 2 bulan, karena lumayan banyak yang mau dijala, dan mereka menggunakan kapal sewaan yang lumayan besar. Karena emang nggak bisa kontak-kontakan selama pergi, karena di laut kan susah sinyal. Mereka sengaja nggak pernah bawa handphone dan cuma menggunakan radio semacam walkie-talkie. Jadi Sharai sulit mendapat kabar dari cowoknya. Sampai kemudian ada gosip bahwa mereka saat itu terkena badai dan tidak akan pulang lagi. Beberapa minggu keadaan ini berlangsung hingga Sharai pun menjalin hubungan dengan seorang kuli bangunan yang juga memiliki warung bernama Cesar Takunda berusia 33 tahun. Hubungannya masih malu-malu karena ternyata mereka baru aja kenal di pasar saat lelaki itu sedang nongkrong minum kopi. Tapi rasa cinta Cesar pada gadis tersebut cukup besar dan mau serius kelak ngumpulin duit supaya bisa menikahi. Pada akhir Februari 2013, ternyata dengan mengagetkan sang kekasih pulang dari berlayar nangkep ikan. Victor selamat lalu menemui pacarnya yang sudah 2 bulanan gak dilihat, pengen melepas rasa kangen yang terpendam selama ini. Namun betapa shock saat tahu dari beberapa kawan lainnya bahwa Sharai udah punya cowok baru. Dia nangis dan marah lalu mengamuk di rumah gadis itu. Cewek tersebut bilangnya masih cinta juga pada Victor dan gak nyangka ternyata dia masih hidup. Soalnya orang-orang bahkan kepala desa udah mengumumkan bahwa mereka hilang disapu ombak serta tidak selamat. Hal ini membuat Sharai janji akan memutuskan hubungan dengan Cesar dan kembali pada Victor. Namun nampaknya semua bikin Cesar marah. Sempat terjadi pertengkaran sampai adu pukul dengan Victor yang melibatkan kericuhan dari 2 wilayah. Hingga dengan kesalnya, Cesar bilang pada Victor bahwa Sharai sudah diapa-apain sama dia. Udah gak perawan lagi. Silakan diambil aja sono, toh udah dicobain. Meski cuek, lama-kelamaan Victor kepikiran juga. Namun cewek itu selalu meyakinkan bahwa apa yang diucapkan Cesar tidak benar. Dia nggak pernah disentuh pria manapun kecuali Victor. Sampai sumpah-sumpah ya tetap aja pikiran pemuda itu resah. Inilah yang kemudian diminta Victor untuk dibuktikan. Dia mau ngejajal ceweknya apakah benar masih perawan atau sudah tidak seperti yang diucapkan rivalnya itu. Ternyata Sharai memenuhi permintaan tersebut sebagai bukti dia memang masih suci. Mau nunjukin bahwa apa yang diucapkan oleh Cesar adalah fitnah. Setelah ngobrol panjang, keduanya setuju akan melakukan hubungan badan sebagai pembuktian mutlak. Saya nggak tahu ya, apakah di daerah tersebut nggak ada hotel atau nggak punya uang. Akhirnya mereka memutuskan mau melakukan di semak belukar yang rumputnya tinggi-tinggi di belakang SMP Mahombe-Kombe. Tempat ini sebenarnya sangat terlarang. Sekitarnya ditutupi pagar besi keras dan cukup tinggi, karena hutan di belakang sana masih termasuk dalam daerah perlindungan marga satwa dengan hewan liar. Tapi sering juga dikunjungi orang dan aman. Begitu juga dengan Victor bersama Sharai. Mereka sebelumnya juga udah sering kesana buat bermesraan, tapi nggak sampai berhubungan badan. Udah puluhan kali kissing-kissingan di semak-semak situ, dan nggak pernah tuh muncul hewan apapun. Hingga pada Selasa malam 5 Maret 2013, akhirnya mereka janjian mau begituan dan berhasil masuk setelah melewati pagar besi yang tajam dan kuat, lalu menuju tempat mereka biasa, ilalang tinggi dekat dengan pohon baobab. Sekitar jam 9 malam, mereka saling melepas bajunya dan mulai melakukan pembuktian cinta.
Kala itu dalam kondisi remang-remang, Sarai dikatakan cukup ribut. Suara desahannya melengking dan sempat diperingatin sama Victo. Takutnya didengar orang malah ketahuan lalu diarak. Tapi kenyataannya desahan cewek itu semakin kencang. Dalam beberapa saat pemuda tersebut sempat mendengar suara kerasak-kerusuk di rerumputan sekitar mereka. Posisinya saat itu, Victo tiduran di tanah dan Sarai yang ngedudukin tubuh cowok itu dari atas. Tapi Victo mikir mungkin itu suara goyangan Sarai karena emang banyak rerumputan di sekitar mereka. Jadi agak kerasak-kerusuk. Sampai kemudian dalam hitungan detik, tiba-tiba suara auman terdengar kuat dan seekor singa melesat menyambar gadis tersebut. Victo langsung panik, terlebih tubuh Sarai kemudian lenyap di antara rerumputan karena ditarik hewan itu. Si pemuda langsung lari karena takut menuju ke pagar besi dalam keadaan tanpa busana, ke arah sekolah Mahombe Kombe dan membunyikan lonceng besar di tengah lapangan untuk memanggil penduduk lainnya supaya beramai-ramai ngejar singa yang membawa Sarai. Namun semua terlambat dan hanya pakaian wanita itu yang didapat. Bahkan keesokan harinya dikerahkan polisi bersenjata yang kemudian berhasil menemukan potongan tubuh Sarai, tapi sisa lengan dan bagian leher katanya. Singa tersebut baru berhasil ditangkap sebulan kemudian pada April 2013 setelah menerkam korban lain, yakni seorang lelaki berusia 28 tahun di dekat sungai Zambezi. Keluarga Sarai tidak melakukan tuntutan apa-apa sama Victo, cuma marah doang karena ngebawa putrinya melewati batas aman yang sudah ditandai oleh pihak otoritas manajemen marga satwa. Bahkan setelahnya, pagar besi tersebut makin ditinggikan agar hewan apapun gak bisa melintas. Sebenarnya dulu mereka sempat mengaliri kawatnya dengan listrik, tapi karena anak-anak suka ke sana, jadi ngeri, takut malah kesetrum. Hendrik Koopman adalah seorang kakek berusia 65 tahun yang merupakan pensiunan tentara yang selalu merasa kesepian, tinggal tidak jauh dari lembah Kleinsdomel yang ada di Geldrop, Brabant Utara, negara Belanda, dan suka berantem sama kedua anaknya. Putra-putranya selalu ribut mengenai asuransi jiwa dan harta warisan sang ayah. Bahkan rumah yang ditempati bapaknya udah disuruh jual supaya uangnya bisa dibagi-bagi. Sebenarnya dua anaknya udah nikah dan tinggal di Amsterdam, tapi masih butuh banyak uang dengan berbagai alasan. Jarang pulang untuk nengokin ayahnya dan selalu ngebahas tentang duit. Pada tahun 2019, sebenarnya Hendrik sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang dikenal di gereja. Mereka kemudian menikah meski keadaan perempuan tersebut bisa dibilang punya kekurangan, disabilitas, namun dia sanggup membuat Hendrik bahagia, mengisi hari-harinya supaya nggak kesepian lagi. Ini sempat menjadi protes anak-anaknya. Mereka nggak setuju ayahnya nikah lagi, takut rumah dan tanah yang dimiliki entar diambil sama keluarga dari pihak istri barunya. Namun tetap aja semua dicuekin dan perkawinan keduanya berjalan lancar meski sederhana. Tapi sayangnya kebahagiaan ini cuma sebentar aja dirasakan. Karena pada tahun 2020 kala pandemi menyerang, sang istri harus pergi untuk selamanya disebabkan terkena virus yang melanda. Mau nggak mau sejak Oktober 2020, lelaki tersebut hidup sendirian lagi. Setelah kepergian istrinya, nampak anak-anak Hendrik semakin ekstrim buat ngejar harta, berani mencuri dokumen rumah untuk dijual, dan mendaftarkan bapaknya pada sebuah panti jompo terdekat. Hal ini semua diceritakan pada sahabat yang juga tetangga bernama Ruiz Mesman yang kemudian ikut membantunya dalam mengkonfrontasi anak-anak Hendrik. Semua nampak sia-sia karena rumah itu berhasil terjual. Lelaki tua tersebut masih diberikan waktu untuk keluar dari rumahnya sampai akhir Desember 2022. Beberapa kali petugas datang untuk menyampaikan surat mengenai kepemilikan rumahnya yang bukan lagi atas nama Hendrik. Namun lelaki itu selalu melawan dan ogah untuk pindah. Pada Minggu pagi 7 Agustus 2022, seperti biasa nih Hendrik yang suka jogging, berkeliling sampai ke atas bukit Geldrop sambil galau mengenai hidupnya. 4 bulan lagi udah harus keluar dari rumah dan gak ada yang akan membela nasibnya. Yang dia tidak tahu bahwa hari itu sedang diadakan sebuah pertandingan tahunan bernama Highland Games di Geldrop Castle yang ramai didatangi orang. Berbagai permainan dan olahraga diadakan, termasuk melempar bola besi dengan tongkatnya sejauh mungkin. Ini yang paling favorit di sana dan banyak pria-pria berbadan besar ikut dengan harapan bisa dapat hadiah utama atau sekedar meramaikan gelaran tahunan ini.
Hingga pada pukul 10 pagi, saat seorang peserta berjenggot melemparkan bola seberat 10 kilo itu sekuat tenaga dengan kecepatan penuh, terbanglah besi tersebut ke arah timur Castle sampai melewati pagar dan mengenai kepala Hendrix yang sedang berjalan. Lelaki kesepian ini dinyatakan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian. Kepalanya hancur dan sempat sulit diidentifikasi. Baru dalam beberapa hari sang sahabat Ruiz mengenali pakaian dan jam tangannya. Setelah dilakukan tes DNA, akhirnya dikonfirmasi itu adalah Hendrix Koopman. Dari hasil penyelidikan dan kesimpulan polisi, nampaknya pagi itu Hendrik benar-benar galau sampai sempat memasuki hutan sekitar Castle Geldrop. Dia tidak melalui jalan utama, soalnya kalau lewat situ pasti udah dicegat ya sama beberapa kru yang menutup area tersebut karena lagi ada event. Terlalu bahaya kan dijadikan wilayah target lemparan bola besi. Nggak ada yang menduga dari mana datangnya Hendrik sampai bisa memasuki lokasi tersebut. Yang pasti dia ngasal jalannya sampai ke daerah-daerah hutan rimbun, lalu melompati beberapa pagar di area luar Geldrop Castle. Memang menyedihkan, tidak ada yang ditahan dalam tragedi ini. Namun nampaknya, anak-anak Hendrik sekarang malah lebih mudah untuk mendapatkan rumah ayahnya. Bagaimana menurut kamu? Mana dari kisah tadi yang menyentuh sanubari sampai ke ubun-ubun? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.